Sebuah jantung yang tertusuk pisau. Bab 155. Darlin pun melamun selama siang ini hingga bel pintu berbunyi. Dia barusan sadar sudah jam 5 sore. Teringat ucapan Perlina sebelum pergi, dia pun bangkit dari sofa, berjalan pergi membuka pintu. "Apakah kamu adalah Nona Darlin?" Pengirim makanan itu memakai topi, menutupi seluruh wajahnya. Tangannya memegang sebuah plastik putih dan memberikan pada Darlin. Darlin juga tidak berpikir panjang, langsung mengambil makanan itu dari tangannya. Saat ingin menanyakan sesuatu, pengirim makanan itu sudah buru-buru pergi. Darlin dengan tidak mengerti berkata, "Begitu buru-buru ya?" Memikirkan semua orang juga sangat susah. Darlin juga tidak mempermasalahkannya. Menutup pintu sambil berjalan sambil melihat barang yang dia pegang. Juga tidak tahu Perlina memesankan apa untuknya. Kenapa begitu ringan? Darlin pun meletakkan plastik itu di meja. Dengan susah payah membukanya. Terlihat sebuah kotak persegi dan juga terasa dingin. Dia pun merasa semakin aneh. Perlina seharusnya tahu dia terluka. Tidak akan memesankan makanan dingin untuknya. Apakah toko itu salah kirim? Berpikir seperti itu, Darlin sudah menyodorkan tangan membuka kotak itu. Kali ini, dia membukanya dengan sangat mudah dan langsung dengan terkejut berteriak, "Ah!" Darlin langsung melompat dari kursi, melemparkan tutup kotak itu di lantai. Wajahnya langsung memucat. Tubuhnya menempel pada sofa, seperti melihat sebuah barang yang sangat mengerikan. Yang ada di dalam kotak bukanlah makanan, tapi adalah sebuah jantung yang penuh darah. Di atas jantung tertusuk sebuah pisau. Mungkin untuk menghilangkan bau amis. Di bagian atasnya ada tepung yang tidak diketahui apa namanya. Suhu dingin di dalamnya karena ada orang yang ingin menjaga kesegaran jantung itu dan sengaja menaruh es. Darah menetes melalui celah kotak dan mengenai lantai, membuat orang yang melihatnya merinding. Reaksi pertama Darlin adalah ada orang yang sengaja mengerjainya, dan orang ini kemungkinan besar adalah Jen. Tapi belum sampai dia merasa yakin dengan pemikiran ini, ponsel di sampingnya pun berdering. Darlin yang awalnya merasa tegang, tiba-tiba mendengar suara ponsel pun terkejut. Menyodorkan tangan mengambil ponsel. Sama sekali tidak melihat layar ponsel. Langsung mengangkat dan menaruh ponsel di telinganya. "Halo, Nona Darlin. Apakah kamu menyukai hadiah yang aku berikan?" Darlin mendengar suara di balik telepon yang mengerikan. Itu adalah pengirim makanan tadi. Suara Darlin karena tegang menjadi serak. "Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini?" Pengirim makanan itu berkata. "Kenapa? Karena Nona Darlin memiliki seorang pria yang baik." "Pria? Apakah bukan Jen?" Otak Darlin terlintas tatapan Leo padanya. Tangan yang memegang ponsel menjadi semakin kuat. Berusaha menahan rasa takutnya, membuat dirinya menjadi tenang. "Kamu adalah orangnya Leo?" Pria di balik telepon terdiam sejenak, tertawa semakin keras. Sama sekali tidak merasa takut karena ketahuan. Malah dengan senang berkata, "Benar, Nona Darlin memang pintar." Jadi yang dia tebak tidak salah. Orang yang melakukan ini adalah Leo.
Darlene berusaha tenang berkata, "Tolong kamu beritahukan pada Leo, aku bukan wanita Yos. Kalian sudah salah." "Kami salah atau tidak, Nona Darlene lebih jelas," kata pria itu, sepertinya sengaja mempermainkan Darlene. Tertawa dan berkata lagi, "Oh ya, aku lupa memberitahumu. Bos kami sepertinya tertarik padamu." Darlene yang mendengar ucapan pria di balik telepon, seluruh tubuhnya menjadi gemetar. Darlene memberitahukan pada dirinya sendiri untuk tenang. Dia pun menjawabnya, "Kalau dia begitu hebat, kenapa mencariku seorang wanita? Kalau memang hebat, cari saja Yos." Pria itu sepertinya mulai marah. Dengan dingin berkata, "Darlene, kamu tidak perlu membuatku marah. Bos menyukaimu adalah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu diri. Aku sudah mengatakannya. Mengenai apa yang harus kamu lakukan, itu tergantung padamu sendiri." Tidak menunggu Darlene berbicara, pria itu langsung menutup telepon. Mengingat pria itu mungkin masih di luar, Darlene pun merinding. Buru-buru membuka ponsel dan menelpon Yos. Leo melakukan ini padanya, pasti karena ingin memanfaatkannya menentang Yos. Masalah ini tidak bisa selesai hanya dengan dia meninggalkan Yos. Darlene mengambil ponsel, beberapa kali salah menelpon. Jarinya terus gemetaran. Semakin buru-buru, dia semakin tidak menemukan nomor telepon Yos. Dia tiba-tiba mengambil ponsel dan memukulkan ke kakinya. Menggunakan rasa sakit untuk membuatnya tenang, setelah memukul beberapa kali pun membuahkan hasil. Tangannya tidak begitu gemetaran lagi. Segera, dia pun menemukan nomor telepon Yos dan menghubunginya. Pertama kali Darlene merasa sebuah telepon begitu lama. Setiap berdering sekali, dia merasa sudah lewat 1 abad. Mulutnya tidak berhenti berkata, "Yos, cepat angkat, cepat angkat." Tidak tahu Yos sedang sibuk apa. Setelah telepon terputus juga masih tidak ada yang mengangkat. Darlene kembali menghubungi Yos. Tatapannya kembali ditarik ke arah kotak itu. Rasa takut itu pun kembali terasa. Seperti barang yang sangat kamu takutkan berada di hadapanmu. Kamu tahu kalau kamu tidak seharusnya melihatnya. Tapi tubuhmu tanpa sadar melihatnya. Sangat menyiksa dirinya dan tubuhnya juga menjadi tegang karena takut. Saat Darlene merasa dia sudah hampir menangis, telepon akhirnya tersambung. Dia tidak menunggu Yos berbicara. Rasa takut yang sudah dia tahan langsung dilampiaskan. Belum berbicara, dia sudah langsung menangis. "Yos, dasar bajingan. Semua ini karena kamu. Semua ini karena kamu. Benar-benar mengejutkanku." Pria di balik telepon pun terdiam, lalu menjerit, "Rubah teleponmu. Wanitamu menangis mencarimu." Darlene belum sadar. Setelah suara ribut dari balik telepon berganti ke tangan orang lain. Itu adalah suara dingin Yos. "Darlene, apa yang terjadi?" Mendengar suara pria yang tidak asing, air mata Darlene mengalir semakin deras. Sudah tidak bisa membedakan karena rasa sedih, karena tadi pagi atau karena barusan dia terkejut. Darlene terus menangis dan tidak berbicara. Suara isak tangis pun terdengar ke arah Yos. Mendengar suara tangisan Darlene, hati Yos pun terasa kacau. Dia berkata, "Jangan menangis lagi. Cepat katakan, sebenarnya ada apa?" Beberapa pria yang awalnya duduk di sofa mendengar suara Yos pun saling memandang.
Langit sepertinya turun hujan darah. Si gunung es juga ada saatnya meluluh. Siapa sebenarnya wanita di balik telepon yang memiliki kekuatan sebesar itu? Tatapan mereka pun berpindah ke arah pria yang dengan tenang meminum teh, melihat ke arah Yos dan berkata, "Hei Kak, apakah kamu mengetahui sesuatu?"